jadi anak Tuhan itu harus menjadi satu pribadi yang mengenal akan pribadi Tuhan sesungguhnya, bahwa sebenarnya tanpa kita melihat apapun kita harus katakan bahwa seperti pujian tadi kita katakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa bagi kehidupan kita dan nggak tergoyahkan. Kalau dan kita tahu bahwa kita hidup ini terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Seringkali orang memberi makanan itu jiwa, seringkali, atau ya nggak masalah, jiwa itu bagus, kita bisa dari mentoring, kita bisa baca buku motivator, kita sangat bagus banget. Ada juga yang orang yang mungkin memberi makanan itu bicara tentang tubuh, boleh banget, olahraga, mental health gitu. Karena anak sekarang apalagi Gen Z banyak banget pengaruh banget mental health ini, banyak banget mereka itu larinya ke gym segala macam, bikin waktunya tuh sibuk. Tapi sebenarnya kita jadi anak Tuhan itu ada hal yang paling terpenting, kita kasih makanan itulah roh kita. Karena kalau roh kita kuat, itu roh dari mana kita kuat? Dari firman Tuhan, dari rajin menyembah Tuhan, berdoa itu kuat. Kita pasti menjadi kuat. Nggak pengaruh keadaan apapun, itu yang bikin kita kuat. Nah itu yang saya mau bawa, nggak hanya sekedar tema ini dulu. Karena kalau udah masuk ke tema ini adalah sepertinya tema ini dibuat adalah udah mengerti. Nah tema ini buat kingdom value, saya coba cari tahu bahwa itu artinya nilai kerajaan gitu ya, nilai kerajaan. Nggak tahu mungkin ada yang lebih ngerti misalnya bahasa Inggris. Jadi arti seperti ini, tapi yang saya pahami seperti itu. Nah kalau kita bicara tentang nilai kerajaan, adalah bicara itu tentang kerajaan Allah sendiri, bagaimana, seperti apa, dan bagaimana kita menjadi warga kerajaan yang benar. Berikutnya di dalam Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berikutnya kita cepat aja. Dan di Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran. Lagi-lagi saya bold, ayat firman Tuhan sebelumnya dibilang ada bahasa kebenaran. Di Roma 14 ayat 17 juga dikatakan, tapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita bisa lihat 2 ayat ini ada bicara tentang nilai kerajaan Allah dan soal kebenaran. Berikutnya, nah, jadi saya kasih contoh bahwa seorang yang siap mau menikah nggak mungkin terlatih kalau dia udah nikah, enggak. Dia pasti dipersiapkan, ada konseling, ada bimbingan, supaya kenapa? Supaya kuat saat menikah. Pasti dia dihadapkan, dikasih penggambaran bahwa menikah begini. Makanya ada bimbingan pranikah, ada konseling pranikah biasanya setiap gereja. Orang prajurit bila ini berperang udah pasti dilatih, fisiknya dilatih seperti belajar benar-benar nembak, seakan-akan menembak. Supaya kenapa? Supaya dia merasakan bahwa itu saat itu nih lo berperang tuh gitu. Lo maju ke depan, sebentar lo salah langkah lo mati gitu. Itulah seperti kayak gitu prajurit diajar. Jadi gimana cara berperang? Nah, yang ketiga adalah kita sebagai waris kerajaan haruslah terbiasa, terlatih menjadi warga kerajaan. Yang menjadi pertanyaannya, kapan kita dilatih? Kita jangan berpikir bahwa kita hidup di dunia ini hanya begini. Ya oke, melakukan firman Tuhan sangat, ya betul, Tuhan segala macam, tapi tanpa sadari sebenarnya kita ada sesuatu yang Tuhan janjikan, mahkota kerajaan, nilai-nilai kerajaan itu, dan kita sebenarnya sedang diuji. Saat kita berada di bumi ini, kita sedang diuji. Inilah latihan kita. Seperti tentara itu latihannya sebelum berperang, ya dia akan berlatih sebelum berperang. Nah kita untuk masuk kerajaan Allah, kita dilatih. Kita harus punya nilai-nilai ini yang terpenting. Pengertiannya bahwa inilah yang sebenarnya harus kita buka, bahwa bagaimana sih kok kita siap menjadi kerajaan Allah. Karena Tuhan menyiapkan sesuatu kita di bumi ini. Kehidupan kita hari demi hari kita dilatih terus. Lu udah siap belum, kata Tuhan? Lu udah siap belum? Lu udah siap belum? Goyang dikit lu lemah, ada masalah dikit lu lemah, ada masalah begini. Karena seringkali, ya lagi-lagi saya bilang, walaupun kita yang masih di dunia ini, seringkali manusia dunia kita yang lebih kuat. Makanya tadi saya udah bilang, kita ini terdiri dari 3 unsur hidup. Harus selalu yang dihidupin roh. Bagaimana caranya? Memang sesuatu yang gak kelihatan. Pasti kita setiap waktu kita bangunnya kita berdampak, namanya kita manusia sosial, ya berdampak sama keluarga, kiri kan segala macam. Tapi tanpa sadar, sebenarnya roh ini yang harus dibangun tidur, firman Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, itu yang harus hidupi. Karena inilah yang sebenarnya Tuhan mau saat kita. Nggak apa-apa sih kalau offline, maksudnya kehidupan kita, maksudnya dari lahir dipersiapkan menjadi besar. Misalnya seorang anak dibesarkan, disiapkan, dia kan tertuntut untuk jadi pintar gitu, jadi pintar. Ya
saya nggak tahu sih maksudnya seperti apa, tapi jangan sampai anak itu stres atau nanti udah gede tanyain pacar kemana gitu. Itu kan bilang orang tua, apalagi kalau kayak di Batak, nambur kita tuh Mas, kalau misalnya belum mana pasangan, ternyata itu dampaknya luar biasa bagi anak tersebut. Jangan sampai hal gitu kelihatan sepele, tapi ternyata banyak loh orang bunuh diri kayak gitu anak muda. Saya nggak masalah buat yang terbaik di dunia, tapi karena saya dikasih tema seperti ini, kita bangga bicara tentang kita jadi waris kerajaan Allah. Jadi bukan bicara kita hidupan kita di dunia ini enggak, tapi hidupan kita di dunia ini nilai-nilai apakah yang kita dipersiapkan untuk menuju jadi kerajaan Allah di berikutnya. Nah, ada bapak kami, doa bapak kami di rumah, makanya itu sudah datanglah kerajaan di bumi seperti di surga. Bukan bicara kita ya di surga udah pasti lah ya, kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, udah ya memang udah terbentuk sesuatu seperti itu. Tapi Tuhan mengajarkan kita, doa Bapa kami adalah bicara tentang gimana sebenarnya kerajaan itu terjadi. Ya Tuhan bilang seperti di bumi, seperti di surga. Jadi di bumi ini kita harus merasa bahwa kita ini kerajaan surga, pewaris kerajaan surga, kita warga kerajaan surga. Berikutnya, jadi kingdom value bukan hanya bicara tentang saat kita di surga nanti, tapi justru saat ini apakah kita sudah bernilai seperti firman Tuhan ajarkan. Itu menjadi terang, penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, rendah hati dalam kebenaran semua. Kita nggak tahu ya, saya nggak bisa ini seorang, karena saya juga menilai diri saya. Apakah saya seperti ini gitu? Apakah kita sudah seperti ini gitu? Hari-hari kita ketemu tetangga, kalau mungkin ketemu orang yang dikasih, wajar ya kita mengasihi. Ketemu orang yang ngejengkelin, bisa nggak? Wah, nggak ada, kita kan di gereja ya, orang malas gue bergaul sama dia. Itu sering kali terjadi, dan itu bukan, tapi kingdom value nggak begitu. Kita harus jadi terang, penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, rendah hati, lengkap. Karena itulah kebenaran mutlak yang firman Tuhan ajarkan. Dan kita memang mau nggak mau kita menuju itu gitu. Jadi makanya kenapa firman Tuhan itu luar biasa lengkap. Kalau bicara kasih, kita sangat tertuntut untuk sangat mengasihi. Bukan lagi kasih kita ini bukan kita mengasihi orang yang kita kasih doang gitu. Bahkan sebenarnya ya itulah ya, kita punya Tuhan itu luar biasa. Dia bukan hanya Allah duduk di surga saja, dia bukan hanya Tuhan yang duduk di surga. Apa bedanya kita sama yang nggak mengakui Yesus sebagai juru selamat? Kalau itu saya katakan kasih Yehova, apa beda kita mereka? Tapi Yesus datang di bumi ini menunjukkan karakter seperti ini. Makanya dia datang supaya dia menunjukkan bahwa kasihnya itu, walaupun dia sebenarnya Tuhan sesungguhnya, tapi saat di firman Tuhan dikatakan bahwa dia manusia seutuhnya. Kita dituntut seperti ini. Jadi memang kalau kita bisa menilai, lihat lagi, kita belajar lagi, sebenarnya tuntutan firman Tuhan itu lumayan cukup banyak terhadap kita pribadi. Karena Tuhan mau kita tuh sempurna, dan ada firman Tuhan katakan kuduslah kamu karena aku kudus. Kalau dalam seperti itu pasti wah, kita kan masih di bumi, kita masih ya, saya juga masih banyak kurang, tapi kita berdoa. Kita dasar yang penting kita paham, kita udah benar, paham, kita udah mengerti bahwa tuntutan itu yang terjadi kepada kita supaya nilai-nilai kerajaan surga, nilai-nilai kerajaan Allah yang diberikannya kepada kita bukan cuma di surga tapi di bumi ini terjadi. Berikutnya masih ada. Jadi saya nggak panjang lebar firman Tuhan, tapi kalau disimpulkan bahwa kingdom values bukan hanya nilai kerajaan Allah yang udah kekal di atas sana. Ya kita sih kalau udah sampai sana sih kita udah bukan jadi calon pewaris ya. Emang kita udah menduduki warga di sana. Kita sebenarnya kalau udah lulus ujian, kita udah lulus. Tapi yang diuji kita di sini. Nah, makanya doa bapak kami kan tadi bilang datanglah kerajaanmu. Dibilang seperti lo, datanglah kerajaanmu di bumi seperti surga. Saudara,
kalau kita hidup dalam Tuhan itu sukacitanya tuh bukan terbatas. Udah sama kayak seperti di surga. Kita ketemu apa? Kita bersukacita, kebawaannya bahagianya itu sukacita yang nggak bohong-bohong. Itu nilai-nilai seperti itu yang Tuhan berikan kita selalu. Nah, ada ya lagi-lagi bukan saya kembali balik, tapi saya ada di dekat, ya saya kenal itu di gereja baik banget, tapi kalau bertetangga mungkin keluar rumah juga enggak, boro-boro misalnya memberi yang saya bilang bukan soal tapi sebenarnya mau kita sama tukang sayur kek, mau sama tukang kuli kek, mau teman kita yang direktur kek, sama kita ini dicapnya sebagai anak kerajaan kalau kita memiliki unsur-unsur yang tadi disebutkan, penuh kasih, menjadi terang, sukacita, damai sejahtera, rendah hati, dan itulah yang tinggal kebenaran di kehidupan kita. Kita berdoa, kita bersyukur sama Tuhan, kita tundukkan kepala. Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami mengerti dan kami tahu Tuhan, enggak pernah Tuhan sesuatu itu tidak yang datang tidak secara kebetulan Tuhan, tapi kami percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan Engkau baik Tuhan, Engkau yang memberikan kami pengertian melalui firman Tuhan yang diajarkan ini Tuhan. Lagi-lagi Tuhan kami berdoa Tuhan, kami yang berada di sini Tuhan, biarlah kami Tuhan nanti pada waktunya kami menjadi warga kerajaan Allah yang kekal nanti Tuhan. Engkau yang persiapkan kami di sini Tuhan, dan kami katakan kami tidak mampu tanpa Tuhan. Dan kalau kami pun mampu Tuhan berjalan, itu karena semua kebaikan-Mu Tuhan. Kau yang menuntun langkah kami Tuhan. Kalau kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami turun ke bawah, Engkau yang menuntun kami Tuhan. Tapi itu juga Tuhan. Kalau kami mencapai setiap harapan kami, cita-cita kami Tuhan, itu juga karena anugerah-Mu Tuhan. Tapi sekalipun kami tidak melihat apa-apa Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang tidak tergoyahkan. Engkau Allah yang begitu baik atas kehidupan kami. Bahkan dalam keadaan apapun pun Tuhan, setiap detik kami Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena kami mengerti dan paham bahwa Allah yang kami sembah, Yesus yang begitu baik atas kehidupan kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Terima kasih Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu tinggal dalam hati kami setiap pribadi. Kau memberkati tempat ini, Kau memberkati pendeta Bimo, setiap wakilan dan Tuhan berkati. Biarlah Tuhan semakin pakai. Dan inilah doa kami yang kami teruskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Terberkati dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ai ya. Kita belajar, mungkin suatu saat Bapak Ibu juga bisa berdiri di tempat ini untuk berbagi untuk bagian firman Tuhan. Amin. Karena Tuhan tidak melihat jabatan kita, Tuhan tidak melihat kepintaran kita, tapi Tuhan melihat kemauan hati kita ya, untuk kita boleh berdoa. Karena kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan siang hari ini Tuhan. Kami terberkati Tuhan, itu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Bagaimana kingdom value itu Tuhan ada atas kami Tuhan, diwariskan atas kami Tuhan. Tuhan, kami mau belajar terus Tuhan. Bukan kami memandang tidak saja keberhasilan di depan, tapi pergumulan-pergumulan atau banyak kegagalan, kami mau terus Tuhan mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami ingin mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Mulai sakramen perjamuan kudus saat ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, kami akan terima Tuhan roti dan anggur ini Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku.
kami, mari kita angkat tinggi di atas kepala kami. Kita roti dan anggur, kita ucapkan bersama-sama dan doain. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberi kami keselamatan. Kami percaya oleh kuasa bilur Yesus, semua sakit penyakit, semua vonis dokter, semua kelemahan tubuh dan kutuk penderitaan sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Kami sudah dilepaskan, disembuhkan, diciptakan kembali serupa seperti Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Makanlah dengan ini. Bapak Ibu, angkat anggur yang di tangan kami, ke darah perjanjian yang baru. Kita ucapkan bersama di dalam Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus. Nah, darah perjanjian yang baru. Ini darah Yesus Kristus yang tercurah dari atas kayu salib, yang memberikan penebusan atas dosa dan kesalahan kami. Kami percaya oleh kuasa darah Yesus, semua kutuk dosa, kutuk kejadian 3, kutuk keturunan, kutuk leluhur tidak berkuasa lagi atas kami. Mata kami bisa kudus memandang kemuliaan-Mu. Telinga kami peka bisa mendengar suara panggilan dari surga. Mulut lidah kami penuh kuasa. Apa yang kami doakan, Tuhan jawab dalam nama Yesus. Tangan kami diberkati, apapun yang kami kerjakan dimampukan Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Kaki kami diurapi, kemanapun melangkah, tanah bumi yang dipijak diberkati Tuhan. Kami percaya segala kutuk, sakit penyakit dan kelemahan tubuh sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Kami beriman dalam darah Yesus telah menyempurnakan kami. Kami diciptakan kembali serupa segambar seperti Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima darah perjanjian yang baru ini. Ini darah Yesus Kristus. Minumlah dengan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar di atas kayu salib bagi kami Tuhan. Kami diselamatkan, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami diangkat menjadi anak-Mu. Kami dipulihkan, hidup kami diselamatkan, hidup kami disembuhkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang tergantung dari atas salib Tuhan. Untuk darah-Mu tercurah Tuhan. Di sebuah bentuk Tuhan, perwujudan nyata Tuhan. Engkau mau berkorban atas kehidupan kami, atas segala permasalahan kami, sakit penyakit, keadaan ekonomi kami, pergumulan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau punya janji Tuhan. Engkau memberikan jalan keluar untuk setiap permasalahan. Bapak terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga Tuhan mau memberi apa yang pada kami Tuhan. Kami melakukan sabar Tuhan. Kami mau Tuhan pesta dan merayakan Tuhan kemenangan-Mu Tuhan. Kami memberi yang terbaik apa yang ada atas kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, ya Tuhan hidup kami, jiwa kami Tuhan. Kami mempersembahkan apa yang ada pada kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Izinkan sesuatu terjadi.
percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Berharap terus sama Tuhan. Berharap juga Tuhan akan bangun lebih lagi orang mengasihi Tuhan untuk bangkit bersama, bergandeng tangan, melayani Tuhan di lebih indah. Bapak Ibu, makasih, kita akan tutup. Nah, ibadah hari ini, minggu depan tetap di dalam tema Kingdom Value, yang dapat mandat dan saya untuk saling berbagi firman. Suatu saat Bapak Ibu juga boleh dan saling berbagi ya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh melayani Engkau. Hari ini Tuhan kami boleh bersuka cita memuji Engkau. Kami boleh menerima firman Tuhan. Kami boleh masuk dalam kasih anugerah sakramen perjamuan Tuhan. Kami juga boleh memberi Tuhan apa yang ada atas kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, pertemukan kami dalam satu kasih cinta yang luar biasa Tuhan, satu sama yang lain Tuhan. Kami saling mendoakan, kami saling berdoa Tuhan untuk pelayanan Living Indah ini. Kami berdoa Tuhan untuk Pastor Bimo Tuhan yang masih melayani di Manado. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan menjangkau banyak orang yang tidak terjangkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Pak Yosef. Tuhan berkati keluarga yang penuh dengan cinta kasih ya Tuhan. Paling pahit setiap pergumulan Tuhan, Kau punya jawabannya atas kehidupannya Tuhan. Juga untuk Duvir Tuhan dalam pemulihan kesehatan matanya. Tuhan, kami percaya Tuhan, waktu di waktu berjalan Tuhan, mujizat-Mu masih berlangsung ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga untuk Pas, kami juga berdoa Tuhan setiap pergumulan, itu studinya ataupun ngasih rencana ke depan kerjaannya, dan apapun Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi anakmu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau punya karya yang luar biasa atas kehidupan dia Tuhan. Juga untuk dia Tuhan, dia berkati dalam setiap pekerjaannya dan setiap pergumulannya. Kami percaya Tuhan Engkau punya rencana yang indah atas anakmu ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk KAI juga dalam setiap pekerjaan dan pelayanannya. Kau tambahkan lagi Tuhan, melebihi dari apa yang bisa diberikan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan memberikan loncatan iman yang luar biasa atas dia Tuhan. Dia boleh menjangkau banyak orang Tuhan, mungkin melalui media sosial, melalui pekerjaannya, pelayanannya Tuhan. Kami percaya banyak orang Tuhan datang pada Yesus. Makasih Tuhan untuk Pocok juga Tuhan. Kita berkati dalam setiap kehidupannya, apapun pergumulannya Tuhan, kehidupan pribadi, baik itu pekerjaan ataupun keluarga, dengan sesama Tuhan. Berikan satu kasih anugerah-Mu Tuhan, supaya dia lebih lagi mengasihi orang lain Tuhan, untuk boleh dijangkau pada Kristus Tuhan. Juga berdoa buat Kak Mary juga Tuhan dan keluarganya. Saya berdoa terus Tuhan, Kau berikan dia kasih anugerah-Mu supaya talentanya dia untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan, terus tambahkan Tuhan. Saya percaya mungkin suatu hari kelak dia akan boleh Tuhan melayani Engkau di banyak orang Tuhan di depan sana Tuhan. Terima kasih Tuhan juga buat Eci juga Tuhan, berkati setiap pergumulan pekerjaannya, juga keluarganya Tuhan. Untuk Atere juga Tuhan, berkati dalam studinya, supaya Engkau sentuh hatinya Tuhan, menjadi anak yang lembut hati, menjadi anak yang mengasihi Tuhan, menjadi kembali Tuhan, menjadi anak yang dipulihkan seperti
sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat istriku Tuhan, buat ini dan pekerjaannya di rumah sakit Tuhan, setiap pergumulan Tuhan apapun, kami percaya Tuhan Engkau menjaga dia Tuhan. Kekuatan yang daripada Engkau Tuhan menjaga dia selalu Tuhan. Engkau yang membela Tuhan. Kalau orang mau jujur, kalau orang mau berbuat baik dan profesional, kami percaya Tuhan, kasih anugerah-Mu ada atas dia Tuhan. Malaikat menjaga dia Tuhan. Ada orang yang berbuat tidak baik, ada yang culas, ada yang berbuat tidak adil. Kami percaya Tuhan, Engkau bisa melembutkan, Engkau bisa menundukkan bahkan. Terima kasih biar jadi saksi-Mu Tuhan, menjadi terang-Mu Tuhan di rumah sakit, Tuhan dia boleh berkarya Tuhan. Kami juga berdoa buat anak kami Tuhan, buat Fanny, juga buat Hugo, juga buat Naomi Tuhan. Berkati anak-anak ini Tuhan, biar pada masa mudanya, masa kecilnya Tuhan, mereka boleh ditaburi firman Tuhan dan boleh bertumbuh nanti Tuhan menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau Tuhan, menjadi anak-anak membawa saksi Kristus ya Tuhan, membawa banyak orang datang kepada Kristus dari studi mereka. Berkati Tuhan, menjadi anak-anak yang kerajin, anak-anak yang pandai, menjadi cerdas Tuhan. Kami rindu mereka boleh melihat cahaya Kristus terang nyata atas kehidupan mereka, boleh jadi beasiswa, boleh menjadi anak yang menjadi contoh bagi teman-temannya di kelas. Kelak mereka ini Tuhan yang akan memimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semuanya. Kami percaya apa yang kami doakan Engkau mendengar ya Tuhan. Ini hidup kami mau menerima firman-Mu, kami mau terima berkat-berkat-Mu Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Nah, kita terima berkat-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami terima Tuhan firman-Mu, kami terima kehidupan kami Tuhan sampai Engkau menjemput kami di awan-awan kekal Tuhan, bertemu dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pimpin kami terus sepanjang hari ini Tuhan, dari hari ini dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Memberkati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih anugerah-Mu melingkupi kehidupan kami Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya